Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di vlog Bosudo Channel. Kita ngomongin voli. Untuk voli mania yang ada di Indonesia yang sudah menonton Proliga 2026 yang sudah dimulai di hari Kamis kemarin. Nah, hari Jumat merupakan hari yang cukup menghibur ya, karena klub-klub besar sudah mulai bertanding dan mereka sudah melihat seperti apa kemampuan dari para pemain-pemain asing untuk berkolaborasi atau beradaptasi dan membangun chemistry dengan pemain-pemain lokal. Memang sih pertandingan pertama belum bisa kita mengeneralisasi semua pertandingan karena ada yang baru datang 2 minggu, ada yang baru beradaptasinya 3 minggu, dan itu tidak mudah untuk para pemain asing yang mereka mungkin di negara mereka masalah cuaca, kebiasaan, dan juga faktor-faktor lain mereka harus cepat bisa membaur, dan ini menjadi tantangan mereka. Dan tantangan itu seperti terjadi Jakarta Electric PLN. Mereka bermain tidak buruk ya. Celeste Plak dan Nariman Ozoy itu adalah dua pemain yang memang banyak makan asam garam di kompetisi internasional. Namun sayangnya memang mereka selalu dijadikan mesin poin, diforsir ya dari set pertama sampai set terakhir, dan ini menjadi catatan bagi para pelatih ya, bagaimana caranya supaya pemain-pemain lokal bisa membantu agar paling tidak Celeste Plak dan Nariman Ozoy ini masih bisa memiliki tenaga dan konsentrasinya harus full ketika harus bermain 5 set, dan ini menjadi tantangan. Namun balik lagi, ini adalah saatnya untuk beradaptasi dan bisa mengevaluasi karena masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya yang menunggu. Ersandrina De Vega seperti masih belum bisa untuk memberikan kontribusi yang maksimal, kemudian pemain-pemain yang lainnya. Jadi ini menjadi sebuah catatan ya bagi Jakarta Electric PLN. Bukan mereka jelek ya, karena memang ngebangun chemistry itu tidak dalam waktu singkat ya, karena mereka akan mencoba dulu di pertandingan pertama, nanti baru strateginya akan dilakukan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, bagaimana dengan Jakarta Pertamina Enduro? Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa banget ya, kalah di set pertama dan set kedua mereka bisa mengambil set yang ketiga 4-5. Nah, kebalikan. Kalau Jakarta Pertamina Enduro ini, Wilma Salas masih belum bisa ngeblend dengan pemain-pemain yang lain. Masih goyang receive-nya. Walaupun akhirnya dia seperti itu ya, mesin diesel, terlambat panas. Set yang ketiga 4-5 sudah mulai menemukan permainannya, walaupun memang masalah receive menjadi masalah utama dari Wilma Salas. Untungnya ada Mega dan juga Yana Sherban yang membantu pergerakan dan juga menghasilkan poin-poin yang banyak bagi Jakarta Pertamina Enduro, ditambah oleh defense atau pertahanan yang luar biasa berkat Nurlaili yang menjadi libero ya, karena katanya liberonya masih masa pemulihan cedera ya. Jadi Nurlaili menjadi libero dadakan, namun walaupun menjadi libero dadakan, pengalaman jam terbang bertanding Nurlaili membuat dia bisa saja bergeser dari outside hitter menjadi libero, dan akhirnya semuanya berhasil. Itulah yang membuat epic comeback dari Jakarta Pertamina Enduro berhasil dengan skor 3-2, dan ini bisa dibilang ini adalah pertandingan seru ya. Pertandingan pertama gitu kan di hari Jumat kemarin, dan ini sudah menunjukkan bahwa kemampuan pemain asing diuji untuk bisa beradaptasi lebih cepat. Oke, kemudian pertandingan berikutnya adalah pertandingan Bandung BJB Tanda Mata melawan Livin Mandiri. Ini sama juga. Ternyata di luar perkiraan bahwa BJB Tanda Mata bisa menggeprek Livin Mandiri yang bisa dibilang banyak bintang-bintang lokal di dalamnya dengan skor 3-0. Nah, lagi-lagi
kemampuan beradaptasi yang cepat dengan pemain-pemain lokal, dengan cuaca, dan segala sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan negara mereka, dengan kompetisi yang mereka hadapi, itu sangat penting sekali di Proliga. Dan lagi-lagi Guerra dan Sonali memberi pembeda. Mereka bermainnya fun, enjoy, komunikasi dengan pemain-pemain lokalnya bagus, dan inilah yang menjadi contoh ya, bahwa sebagai pemain asing tidak ada cara lain supaya bisa membawa timnya naik adalah mereka selalu berkomunikasi dengan pemain lokal, saling support, dan mereka saling mengisi satu sama lain, dan itu terlihat banget ya betapa Guerra dan Sonali memberikan aura positif kepada pemain-pemainnya dari Bandung BJB yang notabene mereka banyak pemain-pemain baru, pindahan-pindahan dari klub lain, dan pemain-pemain lama mereka banyak sudah pindah juga, namun mereka memberikan sebuah permainan yang luar biasa ya, bisa mengalahkan Jakarta Livin Mandiri yang memiliki banyak sekali pemain-pemain bintang lokal. Ada Shalomita, ada Naisha, ada Mira Suci, ada Yola Juliana, Indah Guretno, Kadek Diva, Zawa Alia, wah banyak banget gitu. Tapi kelemahan mereka ada di Ceyda Aktas dari Turki. Ceyda Aktas sepertinya underperform sekali. Ada apa dengan Ceyda? Error demi error, receive-nya, dan masih banyak lagi, sehingga kasihan Angelika sebenarnya mainnya bagus, namun karena tidak didukung oleh Ceyda Aktas dan juga pemain-pemain lokal yang sepertinya underperform di pertandingan melawan Bandung BJB. Mereka belum bisa keluar. Walaupun set ketiga sebenarnya ada peluang bagi Jakarta Livin Mandiri untuk bisa mengambil set tersebut, namun lagi-lagi mereka tidak kompak, mereka kurang organisasi ya, kurang terorganisir satu sama yang lain, sehingga ini error demi error inilah yang seharusnya harus menjadi catatan bagi Livin Mandiri. Namun dari semua itu bahwa Proliga 2026 di pertandingan pertama masing-masing klub itu menjadi sebuah catatan dan evaluasi. Bukan berarti mereka kalah di pertandingan pertama akan kalah terus di pertandingan berikutnya ya, karena ini Proliga masih lama waktunya dan masih banyak kesempatan bagi mereka untuk mengevaluasi, dan bisa dipastikan nanti di minggu kedua dan minggu ketiga dan seterusnya akan semakin seru Proliga ini dengan kekuatan pemain-pemain asing yang sudah menunjukkan grafiknya. Anggap saja sekarang ini mereka baru melihat peta kekuatan seperti dulu, peta kekuatan dulu, mereka memasang strategi apa yang kurang, rotasinya ke dalam squad, kedalaman squad, dan masih banyak lagi. Ini menjadi catatan dan nanti akan mereka perbaiki. Dan memang beruntung bahwa ini Gresik, Pupuk Indonesia, dan Jakarta Pertamina Enduro itu mainnya cuma satu kali ya. Jadi mereka masih bisa banyak istirahat dan bisa pergi nanti ke Medan, sementara yang lain itu mainnya 2 kali. Namun ini tidak menjadi alasan ya. Kalau permainannya bagus ya tetap aja akan tetap on fire gitu. Itu dia informasi singkat mengenai Proliga 2026 di pertandingan di hari Jumat kemarin, yang sudah kita lihat kedalaman skuadnya seperti apa, strategi, dan masih banyak lagi termasuk adaptasi pemain asing. Pertandingan pertama belum bisa dijadikan patokan untuk pertandingan-pertandingan seterusnya. Bisa saja ini hanya proses adaptasi yang mereka harus lakukan. Nanti ketika di Medan mereka akan lebih gacor lagi. Kita harapkan seperti itu. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang salah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.